Wing Chun, nhịp mạnh. Jadi itu bentuk kuda-kuda ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagiannya, step by step. Apa yang harus diperhatikan? Oke, yang pertama, ini adalah opening. Yang tadi saya lakukan, ini adalah opening. Opening ini tujuannya bukan, oh ini nangkis ke bawah, ini nangkis ke atas. Enggak, bukan itu. Untuk praktisi awam, ini adalah untuk menandai di mana center line kita. Ini center line bawah, kemudian ini center line atas. Dan tangan semua di atas ini adanya di sejajar sama dagu, jadi tidak nutupin mata. Jadi kalau dari samping tuh cuma segini. Nah, yang sering dilakukan kesalahan itu adalah openingnya cuma segini doang. Itu kurang tepat, teman-teman. Kenapa saya bilang? Selain kita mengukur center line, kita juga mengatur jarak. Jarak apa? Jarak sikut. Jadi ini sikut itu sama rusuk itu kira-kira harus sejengkal. Jadi kalau segini sejengkal ya. Tapi kalau segini, jengkalan saya nggak masuk. Sikutnya sempit. Jadi ini harus sejengkal. Nah, inilah jarak yang ideal dari pembukaan di Xiu Lim Tao di awal. Kemudian ini naik, jarak sejengkal, ini kita naik ke atas. Dan ini pun jaraknya tetap sejengkal. Jadi kalau teman-teman lihat tangan saya, dia tetap di sini. Elbow-nya ya, sikutnya ya. Jadi enggak jauh banget. Oke? Atau pendek terus tiba-tiba jauh segini. Enggak, ini jaraknya segini. Udah diatur bahwa ini sejengkal, kemudian ini ke atas. Ya, nanti pas pertama kali latihan dites dulu. Oh, ini sejengkal. Oh, berarti jaraknya segini. Kemudian ini ke atas. Ini sejengkal. Oh, ya udah, berarti segini cukup. Nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu dekat. Ya. Jadi kelihatan di sini bentuknya adalah sudutnya itu terbuka. Sudut tumpul. Bagian dalam ini sudut tumpul, teman-teman. Baru dari sini kita tarik. Jangan lupa, yang ditarik adalah elbow-nya. Ya, bukan bagian depan yang kita tarik, tapi elbow-nya kita tarik. Nah, yang harus dipahami dari Xiu Lim Tao adalah kita akan bergerak melalui sikut. Kedua, posisi bahu itu adalah diam. Jadi bahu teman-teman itu pada saat latihan Xiu Lim Tao ini harus diam. Dalam konteks ini break event, posisi tenang. Jadi jangan sampai pas nanti main ininya naik atau ini maju ya. Itu sering banyak tuh dilakukan. Masih sama teman-teman di Rawamangun pun yang nggak sadar, yang nggak intens melihat ke inside, ini pasti selalu lupa, selalu naik. Ini harus selalu break event. Ya kalau di ekonomi itu break event, posisi di mana nggak rugi dan nggak untung. Kalau di Xiu Lim Tao itu posisi di mana ini tidak ditegangin, ya tidak ada reaksi yang nggak penting, juga bukan berarti lemes. Dia posisinya memang break event. Apalagi pada saat tangan ini di belakang, ya ini akan ngikut posisi bentuk tangan kita yang di samping. Jadi jangan sampai pas sikutnya di samping, bau kita naik jadi begini. Jadi jelek. Ya secara kasat mata ya jelek. Tapi ini tetap harus di bawah. Kira-kira gitu ya kalau untuk bagian tangannya. Dan ini sejajar sama dada. Ini kan ulu hati ya. Jadi ini sejajar sama ulu hati. Kiri sama kanan tangannya. Oke, jadi itu opening. Ini hanya opening. Tapi seringkali itu diabaikan. Ini pembukaan doang, nggak perlu diurusin. Iya, memang nggak perlu diurusin. Tapi nanti kepake. Kenapa? Karena pada saat kita tansau, jarak elbow itu sama seperti jarak kita lagi opening elbow ini. Jadi semua nyambung ya, teman-teman dari awal sampai akhir. Oke, itu opening.
Nah, sekarang kita lanjut ke posisi tahap pertama, gerakan pertama, yaitu pukul. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini pukulan Wing Chun nih. Tadi kan ada yang nanya tuh di awal. Kok ajarin dong tentang pukulan Wing Chun? Ya, pukulan Wing Chun adalah ini. Nah, apa yang dilatih di dalam pukulan Wing Chun? Kita melatih strike punch itu yang paling dekat. Atau strike punch itu yang paling pendek. Ya. Strike punch itu yang paling pendek. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, kenapa harus selalu di tengah? Karena balik lagi ke opening yang tadi. Seorang praktisi Wing Chun harus paham di mana center line kita. Ya, di mana center line kita. Dari center line ini, pukulan itu ditepatkan. Dan jarak pukulan ini kira-kira adalah 1 jengkal. Jadi bukan terlalu jauh, kira-kira sejengkal. Nah, sejengkal ini nanti ada hubungannya sama bentuk yang ketujuh di Xiu Lim Tao di belakang. Nanti saya jelaskan. Ya, yang penting sekarang intinya bahwa ini adalah 1 jengkal. Kira-kira ya. Ini kurang lebih ya ada 10 jari lah dari dada kita. Jadi jangan sampai pas mau mukul itu taruhnya di sini atau taruhnya di sini. Ini kan jauh banget. Jadi ini kira-kira sejengkal. Elbow-nya ada di depan rusuk kita, teman-teman. Ya, kalau saya dekatkan, elbow-nya ada di depan rusuk. Jadi ini posisinya bukan di belakang, tapi ini di depan, karena ini di tengah. Jadi kita selalu mulainya ini dari tengah, dari center line. Yang harus diingat sama teman-teman, ini versinya saya, yang harus diingat sama teman-teman. Pukulan Wing Chun, kepalan, itu sudah ngarahnya ke depan. Sama seperti kita sedang menodongkan pistol, di mana selongsongnya itu sudah diarahkan ke musuh. Jadi bukan berarti harus begini. Ada sebagian orang, mungkin ada praktisi juga, yang pukulannya ini arahnya ke sana, jadi pistolnya ke atas. Ya mungkin mereka punya konsep tersendiri, tapi kalau saya tidak, saya tetap harus ke sana. Mau di-shoot atau tidak, yang penting kita sudah ngarahin duluan sama orangnya. Secara konteks begitu. Ya jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya kita tinggal tembak. Nah ini pun sama. Kalau kita mau nge-shoot, ya udah kita cuman lontar sikutnya ke depan. Untuk triggernya seperti itu. Ya. Nah, yang dilontar itu adalah elbow. Jadi pukulan Wing Chun itu elbow-nya bukan begini. Kalau ini elbow-nya keluar. Dia harus elbow-nya masuk. Jadi kalau saya gerakin ke dalam, ini elbow-nya masuk. Nah, itu baru masuk. Jadi ini sikut ini harus tegak lurus ke bawah. Ya, jadi jangan begini. Ini elbow-nya keluar. Arahnya ke sana. Ini harus arahnya ke bawah. Oke, dan ini memang bentuknya vertikal. Jadi ada yang bentuk vertikal. Kalau versi saya itu bentuknya agak miring sedikit. Ya, jadi kalau teman-teman lihat pukulannya tuh agak miring sedikit, jadi nggak vertikal. Tujuannya cuma satu, teman-teman. Ini adalah pola latihan saya supaya elbow ini tetap gampang masuk ke dalam. Karena kalau begini kecenderungan orang sikutnya keluar. Tapi kalau ini mau dimiringin, nggak mungkin mukulnya kayak begini, ya. Otomatis dengan elbow-nya masuk, ini akan ikut posisinya miring. Tapi posisinya tetap di center line ya. Gitu. Itu yang pertama pada saat pukulan. Terus lontarannya itu dilontar dari elbow. Dan kalau teman-teman lihat, karena posisi pukulan saya ini sudah ngarah ke depan, jadi pada saat mukul ada pergelangan yang secara otomatis bukan dibikin atau bukan di effort. Nanti kalau di effort jadi begini. Dia ke atas. Dan ini melengkung. Pergelangan ini melengkung antara kepalan sama lengan bawah itu melengkung. Ini posisinya harus lurus. Karena posisinya ini harus kokoh. Kalau nggak kokoh bisa kecengklak bahasa Jermannya. Ya, atau keseleo. Jadi ini otomatis. Kenapa? Karena dari awal yang tadi saya bilang selongsongnya
pistol kita itu sudah ngarah ke depan. Jadi pas mukul, artinya kita nembak kan, ya otomatis pas nembak itu di depan. Nah, pukulan Wing Chun juga tidak boleh ngelok sikutnya. Ya, ini masih sering menjadi kebiasaan di Rawamangun, di kelas saya. Saya udah berkali-kali bilang, ini tidak boleh ngelok. Kenapa? Pertama, oke, thank you sama love-nya. Pertama, kalau ini posisinya ngelok, kita membuat sikut kita cedera, teman-teman. Karena dipaksa buat maksimum. Tapi pada saat kita mukul, memang titik maksimum itu nyampe, tapi tidak berhenti di sana. Dia akan ngeribon. Ngeribon itu bukan ditarik. Jadi ngeribon itu bukan ini ditarik. Ya, ini ditarik. Tapi kalau ngeribon itu ini. Nah, dia balik sendiri. Kenapa? Seperti karet, ya. Teman-teman tahu ya karet ya. Saya nggak perlu jelasin kan karet apa. Karet kalau ditarik, terus kita lepas, dia akan kembali ke posisi pertama. Posisi semula, ya kan? Kalau ditarik, kembali ke posisi semula. Tapi kalau ditarik lebih banyak, dia putus. Begitupun elbow kita nih. Jangan ditarik atau di-extend terlalu jauh, karena ada maksimum. Jadi kalau udah 100%, ya udah 100%. Jangan di-extend jadi 150 atau 110 gitu. Nah, terus satu lagi juga, pada saat lakukan pukulan Wing Chun, yang saya sering lihat itu, dia meng-extend bahu. Nah, bahunya maju. Nah, kalau bahu maju, itu tidak sama dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Bahu itu harus break even. Bahu itu harus santai, tidak boleh naik, tidak boleh maju. Nah, kalau kita mukul selalu maju, bahunya, atau yang lebih parah lagi, pas mukul, dia begini. Ini masih banyak di kelas saya terjadi seperti itu. Jadi pas mukul, bahunya naik. Dan ini extend sikutnya. Ya. Dari poin pertama ini, dengan kita menggunakan elbow, secara tidak langsung, kita itu melatih yang namanya mengirim power from the ground ke atas. Jadi dari pijakan ini kita mengirim ke pukulan. Banyak orang yang bilang, pukulan Wing Chun kayak begitu memang keras. Masalahnya, teman-teman bertanya, itu tidak pernah mau mencari tahu. Ketemu dengan praktisi Wing Chun, terus minta, Bang, coba dong pukulan Wing Chun seperti apa ke perut saya. Nggak usah ke kepala, ke perut aja. Coba pukulannya. Kalau nggak ke ulu hati lah. Ya biar tahu rasanya dipukul dengan lembut, pukulan Wing Chun, tapi tepat ke ulu hati. Nah, kenapa harus dipilihnya ke ulu hati, kalau nggak ke jakun? Itu balik lagi ke konteks. Jadi tahap pertama ini kita melatih bahwa saat kita memukul ke center line, itu adalah titik lemah setiap tubuh orang. Jadi contohnya titik di dua alis, ya teman-teman boleh lihat atau boleh baca-baca buku tentang pengobatan, ya yang ada meridian di sini. Itu ada ngasih lihat bahwa ini titik tengah antara dua alis. Kemudian hidung. Teman-teman tahu lah ya, kalau nggak percaya sekarang coba aja geplak hidung kalian. Gimana rasanya? Pasti kunang-kunang. Apalagi kalau ketonjok. Kemudian satu titik di bawah hidung. Di bawah hidung ini biasa untuk memberikan kejutan buat mereka yang sedang pingsan. Tapi kalau itu dipukul, itu juga akan memberikan efek buat kita yang lagi sadar. Ya. Kemudian dagu. Kemudian di bawah dagu itu ada jakun. Kemudian beberapa sentimeter di bawah jakun. Kemudian turun lagi ulu hati. Kemudian turun lagi di bujel. Kemudian udel ya, bahasa Jermannya udel. Kemudian turun lagi 4 jari, itu ada namanya titik cikung. Orang bilang ya ini titik cikung lah ya, 4 jari dari bawah udel. Baru nanti dari titik itu turun lagi itu adalah your ball, ya bola kalian yang ada 2. Itu semua ada di titik center line, teman-teman. Makanya pada saat
Tahap pertama, kenapa kita harus memukul searah dengan center line, itu karena semua adalah titik vital. Karena itu titik vital, maka seorang praktisi Wing Chun harus selalu melindunginya pertama kali dengan tangannya dia. Yaitu dilambangkan kenapa pukulan Wing Chun selalu dimulai dari tengah, bukan dari samping. Ya, dan mukulnya lurus. Karena konteksnya yang pertama tadi adalah garis lurus itu adalah jarak yang terpendek saat kita harus mukul ke objek yang kita pukul. Itu dari bentuk pertama.